Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, ibu-ibu hadirat sekalian yang sama-sama kami hormati, dan mudah-mudahan baik bapak-bapak maupun ibu-ibu juga anak-anakku sekalian ada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dendi selaku leader daripada Perumda 7 ini, Bapak RT dan yang lainnya yang semuanya kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah lagi mentakdirkan kita untuk berkumpul di tempat ini, di rumahnya Bapak Radit beserta keluarga. Bapak Radit ya? Bapak Rano, aiten kumaha si Al. Oh gitu ya. Bapak Rano beserta keluarga. Mudah-mudahan kita kumpulnya di sini turun rahmat Allah Subhanahu wa taala ke tempat ini. Amin. Wabil khusus kepada Sahibul Bait beserta keluarga. Amin. Allahumma amin. Dalam hal ini kami ingin sedikit menyampaikan tentang itu khitan atau disundat. Allah berkata di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' millata Ibrahim hanifa. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biasa kurang maceli teh boga teh 2 kali 3 kali karang kadengenya. Aduh ya Allah ya Rasulullah, berikanlah rahmat dan magfirahnya kepada hadirin sekalian wal hadiratnya. Wa qala nabiyuna Muhammadin, kurang tarik wa qala nabiyuna Muhammadin. Ya Allah, kami berdoa semoga yang jawab sallallahu alaihi wasallam yang paling kencang dapat uang 1 miliar. Kemudian ditambah cantik kalau ibu-ibu, ditambah kasih kalau bapak-bapak. Kemudian hutang-hutangnya bisa dilunasi dengan secepat mungkin. Amin. Wa qala nabiyuna Muhammadin. Yang jawab paling kencang jiganya gede hutangnya varia. Ya Allah ya Rasulullah. Asar masalah Pak Ustadz aja. Ya pokoknya mah kita semua semoga andai kata punya utang cepat dilunasi, andai kata punya kesalahan cepat dihampur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilimpahkan banyak uang dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, cinta ke suami, Bu? Alhamdulillah. Suaminya yang mana ya? Aduh, bergetar hatinya itu. Bapak sayang ke istri, Pak? Ada yang jawab. Bapak sayang ke istri-istrinya? Allahu Akbar. Ayo ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo Pak Ustadz minta ampun. Bapak-bapak sayang ke istri-istrina?
Bingung ngajawabnya, Bu. Aduh, ay sayang, disajarkan GR udah terlalu lama mengatakan sayang katanya. Bu, cinta kepada suami-suaminya, Bu. Oh, ibu-ibu mah ada yang jawab. Ini bapak-bapak nggak pede amat sih. Pak Arya ada? Kayaknya nggak ada istrinya nih, nggak bilang nih Pak Arya. Aduh ya Allah ya Rasulullah. Ya. Alhamdulillah sedikit kami ingin sampaikan. Di sunat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memang si anak itu usianya masih kecil, khusus bagi laki-laki. Kalau sudah dewasa, sudah 15 tahun itu wajib, karena tidak boleh tidak. Kenapa jadi wajib? Karena sholat kalau tidak disunat itu membawa najis. Dan ketika sholat membawa najis itu sholat tidak sah. Maka ketika sholatnya tidak sah dengan membawa najis dan ada yang belum disunat itu, maka perkara sunat ini jadi wajib adanya. Mimbabi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Itu usul fikihnya. Alhamdulillah kita semua maya punya anak masih kecil disunat ya. Ada dulu Pak, Bu, sewaktu pertama nih ada sebuah cerita orang Indonesia, orang Jawa Barat, orang Bandung tepatnya. Bandung apa ya? Mana ya? Beliau pergi ke tanah suci. Kebetulan ditakdirkan oleh Allah ketemu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, padahal beliau sudah meninggal pada ceritanya. Itu rahasia Allah. Berguru kepada beliau, singkat cerita pulang ke tanah Jawa. Di antara ilmu yang dikasih oleh beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu adalah tentang sunat. Begitu pulang ke tanah Jawa, Jawa Barat pada khususnya, beliau peragakan. Kebetulan yang mau disunatnya itu sudah 40 tahunan, Bu. Pak, bayangkan 40 tahunan kira-kira gimana? Aduh ya Allah. Pak Arya berapa tahun? 15 tahun. Oh iya, BG. Paingan itu ditanya mana istrinya sayang tuh, oh can eta BG kene. Aduh. 40 tahun kemudian diperagakan, disunat. Berguru belum ada praktek. Ketika praktek kebingungan, ini sunatnya pakai apa nih? Pakai silet nggak mempan, pakai pisau nggak mempan juga, pakai pedang takut kena semua. Singkat cerita, Bapak geraji mesin katanya Pak. Kasihan bapak-bapak nih di geraji mesin nih. Aduh. Singkat cerita, pakai kampak. Begitu mau disunat pakai kampak karena ilmu yang ada, teori sudah ada, praktek belum ada, makanya praktek pertama itu gagal total. Begitu disunat pakai kampak itu tadi ternyata buntung semua, Pak Arya, Pak Budi, Pak Ustadz, buntung semua. Ya kalau laki-laki disunat buntung semua, kira-kira yang sisa apa? Mayat. Betul. Percaya tuh, Bu? Percaya tuh? Tuh percaya? Suami tuh buntungan. Can boga. Iklan ya. Can boga. Mudah-mudahan kalau can boga cepat boga yang soleh tentunya. Amin. Nah, ketika disunat kebetulan buntung, akhirnya meninggal. Muncullah sekarang ada yang namanya Sunan Rohmat dan tempatnya adalah di Godog. Godog itu di mana ya? Kalau yang tahu, Garut ya kalau tidak salah ya. Nah di situ, itulah pertama disunat di daerah kita, dan itu terjadi pada suatu kisah yang dikisahkan oleh Prabu Kian Santang. Itu ya, itu kesininya. Kalau kesananya pada zaman Nabi Ibrahim juga sudah ada, Nabiullah Ismail alaihissalam. Itu. Jadi alhamdulillah Pak Rano ini anaknya disunat pada usia 6 tahun. Alhamdulillah ya. Itu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan yuk kita doain ini yang disunat Allah takdirkan jadi manusia yang soleh, amin.
jadi orang yang soleh, amin, yang berbakti kepada kedua ibu bapaknya, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya keimanan yang sangat tinggi. Singkat cerita, khairun nas anfa'uhum linnas, keadaan kehidupan beliau ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia yang bermanfaat, baik bagi dirinya, kemudian bagi yang lainnya, minimal tetangganya, lingkungannya, kalau bisa, dan seterusnya. Amin ya robbal alamin. Wa malam yamal bisunati falaysa minni, kata Kanjeng Nabi, kalau tidak beramal, kalau tidak melakukan dengan sesuai sunnah aku, maka tidak termasuk golongan aku. Alhamdulillah sekarang mani parana sudah anak jadi sunat, dan keluarganya mudah-mudahan setelah anak jadi sunat merasakan bahagia. Biasanya kalau ada yang disunat tuh pada ngelayat apa namanya ya, nengok merenya, aing ngelayat mah mati merenya. Ya Allah ya Rasulullah, nengok. Dan ketika nengok itu biasanya bawa apa tuh yang ada dari rumah. Tapi kata Parana, udah jangan bawa apa-apa, amplop aja juga udah cukup katanya. Alhamdulillah. Itu saja. Jadi sunat itu adalah hukumnya sunat, sundatan itu adalah hukumnya sunnah. Tapi ketika sudah dewasa maka menjadi wajib, karena mimbabi layatimul wajib, mimbabi ma layatimul wajib illa bihi fawajibun. Maka setiap orang muslim yang kecil sudah akil balik dewasa namanya pada usia 15 tahun rata-rata, maka itu harus disunat, karena ketika tidak disunat sholatnya tidak jadi, tidak sah, walaupun sudah wudhu, sudah adus dan seterusnya, karena pada hakikatnya, pada dasarnya dia membawa najis di alat kemaluannya. Maka gimana Pak Ustadz kalau orang yang sudah tua tapi baru masuk Islam? Nah itu wajib disunat ya. Sudah kakek-kakek tetap disunat. Karena apa? Karena ketika melaksanakan sholat itu tidak jadi sholatnya, karena najis yang ada di dalamnya itu akan terbawa dan tidak akan bisa bersih kecuali dengan disunat. Bisa dikocok-kocok dan seterusnya, tapi kan sulit sekali ya, itu aja. Sekali lagi alhamdulillah, kita doain bersama-sama Perum Desepen ini semoga aman, tentram, damai dan bahagia tentunya, amin. Kemudian tidak ada satu hal yang kiranya kita tidak inginkan, amin Allahumma amin. Dan semuanya mudah-mudahan bertambah penduduknya, rumahnya yang ada di Desepen ini Pak Dedi mudah-mudahan cepat kelar laku, banyak pembeli, dan kemudian yang membelinya juga satu satu kehidupan dengan kita lah gitu ya, amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan sodakohan atau hajatan ataupun hajatan sunatan ini yang bertempat di Bapak Rano Perum Desepen ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah dina suratul mustaqim wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.